Shalom guys, ketemu lagi bareng gua Mia. Waduh panas banget semua. Ketemu lagi bareng gua Mia di YouTube channel gua, di Piring Channel. Jangan lupa like, subscribe, and share guys. Jangan lupa tombolnya juga dibunyiin. Oh ya, gua mau bilang di sini sebelum kita mulai, gua mau ngajak semua nyanyi dulu ya. Gua mau ngajak kalian nyanyi, gua mau ngajak kita happy dulu. Berhubung ini hari Minggu, jadi kita harus happy. Di sini gue mau nyanyi hati yang gembira. Aha, lu pasti tahu dong lagunya. Oke, kita nyanyi. Hati yang gembira, aha, adalah seperti obat hati yang senang. Tapi semangatnya patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, aha, Tuhan senang. Nih, gue di sini bikin vlognya itu di kawasan elit, di Bukit Golf. Lo kalau mau lihat nih, disinilah tempat gue kalau mau bikin YouTube channel gue. Inilah tempatnya. Selain ini tempat elit, gue juga seneng gitu di sini. Duduk diam sendiri, gue seneng di sini. Oke, gue mau ngajak lo semua berdoa dulu. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa buat ucapan syukur kami kepadamu Yesus, buat berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan bagi kami, buat segala yang telah Engkau karuniakan atas hidup kami, yang telah Engkau percayakan di dalam nama Yesus. Tuhan berkati kami terus, hari lepas hari Engkau berkati kami, menit lepas menit Engkau berkati kami yang dalam nama Yesus. Berkat-Mu selalu baru setiap saat untuk kami dapat nikmati. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berkati yang mendengar, berkati yang nonton channel ini Tuhan, biarlah menjadi rema, biarlah menjadi berkat bagi mereka di dalam nama Yesus. Pulihkan keluarga-keluarga yang saat ini memerlukan bantuan-Mu Tuhan, yang saat ini memerlukan topangan tangan-Mu di dalam nama Yesus. Berkati juga yang masih sekolah Tuhan, berkati studi mereka, berkati juga yang belum mendapatkan pekerjaan Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Guys, kita nyanyi lagi. Di sini gua pakai yang style biasa gitu. Gua mau ngajak lo semua untuk nyanyi, habis itu kita fellowship. Gua mau nyanyi. Kita nyanyi lagu Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Haleluya, dia hidup. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Oke guys, jadi gini. Aku kemarin, kita pakai bahasa aku kamu aja deh biar lebih formal. Aku kemarin ibadah muda-mudi. Jadi pas di ibadah muda-mudi itu kita kayak berfellowship gitu. Jadi di ibadah muda-mudi semalam itu, jadi kan rutinitasnya itu setiap malam minggu tuh ibadah gitu, ibadah muda-mudi pemuda. Dan di ibadah itu kita disuruh nonton durasi 5 menit. Aku lupa gitu, apa sih judulnya, lupa aku gitu. Cuman di kisahnya itu menyatakan masa lalu yang buruk dan masa lalu yang baik berpengaruh untuk masa depan kita gitu. Di sini aku mau sharing sih buat kalian. Di videonya itu seorang bapak yang nggak pernah mendengarkan keluh kesah anaknya, yang nggak pernah mau tahu apa masalah anaknya, apa masalah istrinya, apa masalah keluarganya lah gitu. Dan dia tuh mungkin karena masa lalunya yang udah kelam, karena dulu dia suka dipukul sama bapaknya, suka dihajar. Jadi dia ngelakuin hal yang sama juga buat keluarganya gitu. Karena didikan yang dulu dia dapat itu, oh ini loh didikan yang aku dapat dari keluarga aku, jadi ini juga yang harus aku terapin buat keluarga masa depan aku gitu.
Jadi dia nggak bisa menghargai pendapat orang lain gitu. Aku mau sharing buat kalian. Gini loh. Dia kalau kita yang udah cenderung punya masa lalu dengan kehidupan kita akan cenderung menghakimi orang lain. Loh, kalian tahu maksudnya kayak menghakimi itu kayak gini loh. Misalkan nih, aku kayak ngejalanin sesuatu. Tapi kayak gimana ya ngejelasinnya ke kalian itu kayak nih, misalkan nih, kalau menghakimi sama menasehati itu beda. Kayak kemarin aku tonton di videonya itu, di situ dia bilang gini, ada satu motor nabrak mobilnya gitu. Motor ini nabrak mobilnya. Nah, pas saat dia ditabrak itu, ya di situ dia nggak pernah mau bertanya kenapa gitu. Dia langsung marah-marah sama orang itu. Buat ada juga yang penjual tisu keliling, dia juga omel-omelin. Itu hanya sekedar penjual tisu keliling gitu. Tanpa dia pernah bertanya, tanpa dia pernah berpikir kalau ucapan dia itu menyakiti orang lain gitu. Jadi gue mau bilang sama kalian, buat kalian saudara semua, baik itu orang tua, baik itu remaja, baik itu dewasa ataupun anak-anak yang nonton video aku mau bilang sama kalian, tinggalin sakit hati. Karena apa yang kita alami sekarang itu bakal berpengaruh untuk masa depan keluarga kita, apalagi buat orang tua. Aku sendiri ya pribadi, aku pernah ngalamin hal yang sama gitu. Keluargaku dengan kondisi keluargaku yang broken home, dengan kondisi keluargaku yang amburadul, acak-adul, nggak ngerti, pokoknya udah benar-benar hancur banget. Disitulah kayak masa depan aku itu terbawa dari masa lalu aku gitu. Jadi aku suka kasar sama orang, nggak mau ngedengerin pendapat orang, keras kepala, itulah aku. Cuman aku maksudnya balik lagi dengan masa lalu kita, berdamai lagi dengan masa lalu kita, agar apa yang akan kedepannya kita lakukan akan jauh lebih baik. Pokoknya siapa orang yang nonton video aku saat ini, aku cuma mau pesan sama kalian, aku nggak peduli mau kalian itu orang tua, mau kalian itu remaja, mau kalian itu dewasa ataupun udah nenek-nenek atau kakek-kakek, aku nggak peduli. Cuman di sini aku mau bilang, jangan pernah ada sakit hati atau kepahitan di dalam hidup kita. Karena gini loh, semakin kita mengalami sakit hati dan kepahitan, kutuk akan selalu kayak membayangi kita, mengikuti kita. Kutuk akan selalu datang dan kutuk itu nggak akan pernah berhenti gitu. Iya, kita tahu setan itu godaannya itu dahsyat banget gitu. Bisa kayak dibilang sekarang itu kayak menghakimi itu lebih halusnya kayak bullying. Tahu bullying kan? Nah, bullying itu sejenis menghakimi loh gitu. Buat kalian juga, buat kita anak-anak Tuhan terutama, aku nggak peduli kita dari agama mana, cuman yang aku mau pesankan, stop untuk menghakimi orang lain. Kalaupun kita mengalami kepahitan, cobalah untuk berdiskusi baik-baik, ngobrol baik-baik, cobalah terbuka gitu. Karena keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan. Hidup kita itu berharga. Cuman di sini aku mau bilang, hidup kita itu berharga, hidup kalian itu berharga, hidup kita itu berharga di mata Tuhan gitu. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan udah berikan buat kita menjadi batu sandungan buat orang lain gitu. Aku yakin sih apa yang saat ini kalian rasakan, apa yang saat ini kalian alami, aku tahu mungkin ada yang merasakan kayak kepahitan banget, sakit hati banget gitu. Stop untuk itu. Coba berdoa sama Tuhan, berdamai sama Tuhan, berdamai sama diri sendiri. Tuntaskan masalah kalian, tuntaskan sakit hati kalian. Jadi aku berpesannya, aku nggak peduli kalian itu dari golongan mana, dari keluarga yang kayak gimana, aku nggak peduli gitu. Cuman di sini yang aku peduliin, hidup kita itu berharga gitu. Hidup kita itu berharga, hidup kita itu dijamin loh sama Tuhan. Kita tuh berharga gitu loh. Kayak Tuhan, coba deh berdoa sekali-kali. Bagi orang yang belum pernah berdoa, coba deh berdoa sama Tuhan. Tanya Tuhan apa yang harus aku lakuin gitu. Kayak gini loh, aku ngejalanin hal kayak gini itu
untuk apa Tuhan gitu, aku ngalamin ini semua itu untuk apa gitu. Dan aku tahu Tuhan itu punya maksud dan tujuan tertentu buat kalian dan buat kita semua. Itu Tuhan punya tujuan tertentu gitu. Nggak mungkin Tuhan ngizinin sesuatu hal terjadi sama kita tanpa memiliki maksud dan tujuan. Itu mustahil. Dan di sini aku cuma mau bilang sama kalian, kalian itu berharga di mata Tuhan. Kalian itu berharga, kalian itu luar biasa, kalian itu umat pilihannya Tuhan. Jangan kecewakan Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan, karena Tuhan itu mengasihi kita, Tuhan itu menyayangi kita, Tuhan itu pengasih, Tuhan itu maha segalanya gitu. Kayak aku ya, buat kalian Bapak Ibu Saudara mungkin yang mendengar video ini, mungkin ada yang saat ini mengalami peperangan rumah tangga. Peperangan rumah tangga dalam arti buat kalian ibu bapak yang saat ini mengalami goncangan rumah tangga, goncangan keuangan, goncangan nggak pernah sepaham sama keluarga, nggak pernah sepaham sama suami, nggak pernah sepaham sama anak-anak ibu bapak saudara. Coba deh bilang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, selesaikan semuanya, berdamai sama diri sendiri. Coba berkomunikasi baik dengan keluarga, ajak ngobrol baik-baik. Dan aku percaya sih kalian dan aku dan kalian itu bisa mengalami hal itu karena Tuhan memiliki maksud dan tujuan gitu. Aku yakin gitu. Tanpa kadang ada orang nggak sadari, Tuhan kok aku ini kayak gini gitu. Kok aku mengalami hal yang di luar dugaan. Misalkan aku tuh ngalamin suatu masalah yang sangat berat. Kenapa bukan mereka yang ngalamin, kenapa harus aku gitu. Coba jangan berusaha untuk tidak mengeluh lagi. Sekalipun kalian mengeluh, berdoa sama Tuhan. Tanya Tuhan. Jangan tanya, Tuhan kenapa harus aku? Jangan tanya. Tanya Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan dengan problem ini? Apa yang harus aku lakukan saat ini? Bantu aku untuk berpikir, bantu aku untuk menyelesaikan masalahku gitu. Karena nggak ada masalah yang nggak bisa terpecahkan kalau Tuhan turut bekerja atas kita gitu. Dan aku yakin sih kalian itu umat pemenangnya Tuhan. Kalian itu bukan tanpa sengaja Tuhan itu memilih kalian gitu. Bukan tanpa sengaja, bukan tanpa maksud, Tuhan itu memiliki dan punya maksud tujuan untuk kita gitu. Aku yakin sih Tuhan itu memiliki hal yang baru untuk kita, hal yang baru untuk kita bisa kerjakan untuk jiwa-jiwa gitu. Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi kita gitu. Dan aku mau bilang, nggak ada yang nggak bisa diselesaikan asal mau rendah hati. Contohnya cuma satu, rendah hati. Kalau kita sudah rendah hati sama orang, kalau kita sudah rendah hati sama Tuhan, Tuhan akan menguatkan kita, Tuhan akan mengabulkan doa kita, Tuhan akan membebaskan kita dari kutuk dosa, dan Tuhan akan menyelamatkan kita. Oke guys, oke Bapak Ibu Saudara, aku kalau ada yang mau sharing atau ada yang mau bertanya sama aku, boleh tanya di kolom komentar. Nggak ada yang aku lewatkan. Semua komentar-komentar kalian itu pasti akan aku baca satu persatu, dan next di vlog selanjutnya aku akan membuat konten lagi untuk jawaban pertanyaan kalian. Oke, untuk sebagai penutupnya kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih Yesus buat segala berkat-Mu, buat segala yang telah Engkau sediakan bagi kami. Dalam nama Yesus, Tuhan, ini kami datang dengan kerendahan hati. Yesus, pulihkan kami. Di dalam nama Yesus yang memiliki kepahitan hati, Yesus, Engkau ubahkan. Di dalam nama Yesus, Engkau lembutkan hati kami, Yesus. Di dalam nama Yesus, Engkau berikan kasih-Mu, Engkau berikan Roh Kudus-Mu atas kami. Engkau berikan kami Roh Kudus-Mu untuk membuka hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus, berkati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus ini kami dalam nama Yesus datang dengan kerendahan hati. Tidak ada satupun yang kami lewatkan. Di dalam nama Yesus kami berjalan dengan Engkau, berjalan dengan seturut firman-Mu. Jadikan kami berkat-Mu, berkati kami, jadikan kami garam dan terang-Mu. Di dalam nama Yesus berkati ekonomi kami yang lagi mencari pekerjaan. Kau berkati yang mencari pekerjaan, yang saat ini mengalami problem
pergumulan iman, yang saat ini mengalami bentrokan terhadap keluarganya, yang tidak sehati antara suami dan istri, Engkau pulihkan. Engkau pulihkan keluarga-keluarga, Engkau berkati semua di dalam nama Yesus. Engkau berkati anak-anak, Engkau berkati mereka Yesus, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, keluarga-keluarga dipulihkan. Anak-anak remaja yang mengalami pergaulan bebas, Engkau ubahkan di dalam nama Yesus. Aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.